Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, berjumpa lagi dengan saya. Untuk audiobook kali ini yaitu buku tentang 50 pola pemikiran strategis. Karya Michael Krogerus dan Roman Schaeper. The Dedication Book. Pertama, mengembangkan diri. Matrix Eisenhower, cara kerja yang lebih efisien. Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower konon pernah berkata, keputusan yang paling mendesak jarang sekali merupakan putusan yang penting. Eisenhower dipandang sebagai pakar manajemen waktu. Pasalnya, ia berkemampuan melakukan apapun pada saat diperlukan. Dengan metode Eisenhower, Anda akan belajar membedakan yang penting dan yang mendesak. Apapun tugas yang ada di hadapan Anda, mulailah dengan memecahnya berdasarkan metode Eisenhower. Setelah itu, putuskanlah cara untuk melanjutkannya. Tidak jarang, kita terlalu fokus pada bidang yang mendesak dan penting, yakni pada hal yang harus segera ditangani. Tanyakanlah pada diri Anda sendiri, kapan saya akan mengurusi hal-hal yang penting, tapi tidak mendesak? Kapan saya akan meluangkan waktu untuk mengurusi tugas yang penting sebelum tugas itu menjadi mendesak? Ini adalah ranah keputusan yang strategis dan berjangka panjang. Metode lainnya yang digunakan untuk mengelola waktu dengan lebih baik dinisbahkan kepada jutawan Warren Buffett. Menurutnya, Anda harus membuat daftar berisi hal-hal yang ingin Anda selesaikan hari ini. Mulailah dengan tugas yang berada di urutan pertama, lanjutkan ke urutan kedua apabila yang pertama telah selesai. Setelah satu tugas dirampungkan, coretlah dari daftar. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, namun lebih baik tidak pernah terlambat sama sekali. Selanjutnya, analisis SWOT, menemukan solusi yang tepat. Dengan analisis SWOT, Anda akan mengevaluasi kekuatan strengths atau kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang teridentifikasi dalam suatu proyek. Teknik dilandasi sebuah studi yang dilakukan oleh Stanford University pada tahun 1960-an. Adapun data yang dianalisis berasal dari 500 perusahaan yang dimuat dalam Fortune. Studi ini menemukan perbedaan sebesar 35% antara target perusahaan dengan yang benar-benar diimplementasikan. Masalahnya bukan karena para pegawai yang tidak kompeten, akan tetapi lantaran target yang terlalu ambigu. Banyak pegawai yang bahkan tidak tahu mengapa mereka mengerjakan sesuatu. SWOT dikembangkan dari hasil studi ini untuk membantu mereka yang terlibat dalam proyek agar memperoleh pemahaman yang lebih jernih. Meluangkan waktu untuk memikirkan setiap langkah dalam analisis SWOT layak dilakukan. Alih-alih kita tergesa-gesa melaksanakan sesuatu. Dengan demikian, kita bisa menjawab sejumlah pertanyaan seperti bagaimana kita bisa menekankan kekuatan dan mengompensasi kelemahan, bagaimana caranya memaksimalkan kesempatan, bagaimana kita bisa melindungi diri dari ancaman? Yang menarik dari analisis SWOT adalah keluasannya. Metode ini bisa diterapkan dalam pengambilan keputusan bisnis maupun pribadi dengan tingkat keberhasilan yang setara. Jika kau tidak gagal, berarti kau belum berusaha cukup keras. Gretchen Rubin. Kotak BCG, evaluasi ongkos dan keuntungan. Pada tahun 1970-an, Boston Consulting Group mengembangkan metode untuk menentukan nilai investasi dalam portofolio perusahaan. Mereka membuat matriks yang terdiri dari 4 bidang, yang setiap bidangnya mewakili satu jenis investasi. Pertama, cash cow, memiliki pangsa pasar yang tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya rendah. Ini berarti ongkos yang dibutuhkan tidak tinggi, tetapi hasil yang dijanjikan tinggi. Vonis konsultan, ambil. Kedua, star, memiliki pangsa pasar yang tinggi dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sayangnya, pertumbuhannya membutuhkan banyak uang.
Diharapkan faktor ini akan berubah menjadi cash cow, vonis konsultan investasikan. Ketiga, question marks atau anak bermasalah. Memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi pangsa pasarnya rendah. Dengan dukungan finansial dan perawatan yang baik, question marks bisa berubah menjadi star. Vonis konsultan keputusan yang sulit. Terakhir atau yang keempat, DOX adalah unit bisnis dengan pangsa rendah di pasaran jenuh. DOX seharusnya hanya dipertahankan apabila memiliki nilai lebih dari sekedar finansial. Vonis konsultan likuidasikan. Kata-kata yang paling berbahaya dalam dunia investasi adalah kali ini berbeda. Sir John Templeton. Matriks portofolio proyek. Mempertahankan pandangan. Apakah Anda tengah menghadapi beberapa proyek sekaligus? Kalau begitu, Anda adalah slasher. Istilah ini dipopulerkan oleh penulis buku asal New York, Margie Alborher. Ia menjabarkan semakin banyak orang yang tidak bisa memberikan satu jawaban terhadap pertanyaan, lalu apa yang Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Anggaplah Anda seorang guru, musisi, desainer laman. Variasinya mungkin bisa membuat kita terkesan. Namun, bagaimana caranya menyeimbangkan proyek-proyek ini? Dan bagaimana caranya memastikan sebuah pemasukan yang rutin? Untuk memperoleh gambaran, Anda bisa membagi proyek-proyek yang tengah dihadapi, baik itu berhubungan dengan pekerjaan maupun pribadi, ke dalam beberapa kelompok. Ini dilakukan dengan bantuan matriks portofolio proyek berdasarkan ongkos dan waktu. Jangan anggap ongkos hanya sebatas uang saja. Ongkos juga meliputi sumber daya, seumpama teman yang terlibat, energi, dan stres psikologis. Ongkos dan waktu hanyalah dua contoh. Anda bisa menggunakan parameter apapun yang relevan dengan kondisi Anda. Misalnya, sumbu X bisa mewakili seberapa besar proyek ini membantu saya meraih target yang bersinggungan dengan proyek ini, dan sumbu Y bisa mewakili seberapa banyak yang saya pelajari dari proyek ini. Sekarang, posisikan proyek Anda pada tabel dalam hubungan dengan kedua sumbu, capaian objektif, dan besaran yang dipelajari. Menginterpretasikan hasil. Pertama, tolaklah proyek jika tidak ada yang bisa Anda pelajari dan jika proyek itu tidak sejalan dengan visi Anda selama ini. Kedua, proyek yang bisa membuat Anda memetik pelajaran tetapi tidak sejalan dengan visi memang menarik, tetapi itu tidak akan membantu Anda meraih tujuan. Usahakan mengubah proyek itu sehingga mendukung visi Anda. Ketiga, jika proyek itu sejalan dengan visi Anda, tetapi tidak membuat Anda memperoleh pelajaran baru, delegasikanlah ke orang lain. 4. Jika Anda bisa memetik pelajaran dan meraih visi, berarti Anda memperoleh keuntungan besar. Pastikan untuk menyelesaikan proyekmu dengan benar, sekaligus proyek yang tidak sukses. Analisis tanggapan. Belajar mengevaluasi karya sendiri. Apakah kekuatan terbesar Anda? Kebanyakan orang mengira tahu kemahiran mereka, tetapi biasanya mereka keliru. Demikian pendapat Peter F. Drucker, salah satu pemikir manajemen terpenting abad lalu. Ia membawa satu teknik sederhana, tetapi cerdas untuk mengenal diri kita sendiri dengan baik. Kapanpun Anda harus mengambil keputusan penting, tulislah apa yang Anda ekspektasikan. Setelah setahun, bandingkan ekspektasi itu dengan hasil aktualnya. Sepanjang hidupnya, Drucker senantiasa membandingkan ekspektasinya dengan hasil aktual. Ia belajar memberikan tanggapan bagi dirinya sendiri. Seiring waktu, ia mulai menyadari apa yang harus diperbaiki. Atau dengan kata lain, ia mencari tahu di mana letak kekuatannya dan di mana letak kekurangannya. Kedengarannya mudah, para pendeta Katolik dan Protestan biasanya menggunakan metode ini sejak pertengahan abad ke-17 berdasarkan sejumlah sejarawan. Dampak global kedua ordo keagamaan ini setidaknya sebagian berkat analisis tanggapan yang mereka gunakan, dan
mereka menggunakan teknik tersebut untuk mengelola diri. Pengetahuan tentang apa kekuatan kita adalah poin terpenting yang bisa diketahui individu tentang dirinya sendiri. Peter F. Drucker. Pola John Whitmore. Apakah saya mengejar target yang tepat? Jika telah menetapkan target, Anda harus membedakan antara target final dan target kinerja. Target final misalnya, saya ingin lari maraton. Sedangkan target kinerja adalah yang membantu Anda meraih tujuan ini. Sebagai contoh, saya akan lari selama 30 menit setiap pagi. Tulislah target Anda dan periksalah langkah demi langkahnya. Apakah sudah sesuai dengan ke-14 syarat yang tertera di tabel berikut? Sebagai catatan, jika target itu tak bisa diraih, berarti tidak ada harapan. Dan jika target tidak menantang, berarti itu tidak akan memotivasi Anda. Seandainya ke-14 langkah itu terlalu rumit bagi Anda, camkanlah peraturan dasar berikut ini apabila Anda sedang menyusun target. KISS, keep it simple, stupid. Bahaya terbesar bagi kita bukanlah karena target yang terlalu tinggi hingga tidak teraih, akan tetapi karena target itu terlalu rendah dan kita berhasil meraihnya. Michelangelo. Pola karet gelang. Mengatasi dilema. Apakah situasi berikut ini tidak asing bagi Anda? Seorang teman, kolega, atau klien harus mengambil keputusan yang mungkin akan mengubah masa depannya. Misalnya, mengganti karir, pindah ke kota lain, atau mengambil pensiun dini. Argumen-argumen yang pro dan kontra harus didata secara seimbang. Bagaimana caranya membantu mereka mengatasi dilema? Duplikasikan pola gelang karet. Mintalah orang tersebut mengajukan pertanyaan berikut kepada dirinya sendiri. Apakah yang menahan saya? Apakah yang mendorong saya? Sekilas, metode ini sepertinya merupakan variasi sederhana dari pertanyaan konvensional. Apa faktor-faktor yang pro dan kontra? Perbedaannya adalah apakah faktor-faktor yang menahan saya dan apakah faktor-faktor yang mendorong saya? Merupakan pertanyaan yang positif dan merefleksikan situasi dengan dua alternatif yang menarik. Kedamaian mengikuti keputusan apapun sekalipun yang keliru. Rita Mae Brown. Pola tanggapan. Menghadapi pujian dan kritik. Tanggapan merupakan salah satu proses yang paling sulit dan sensitif dalam kelompok. Menyakiti hati orang dengan kritik memang mudah, namun pujian palsu pun tidak akan membantu. Tidak jarang pujian membuat kita kelewat lembek, sedangkan kritik bisa mencederai harga diri dan membuat kita mengambil pilihan yang tidak bijaksana. Karena itu, pertanyaan satu arah yang berbunyi, apakah yang menurut Anda baik dan apakah yang menurut Anda buruk? Tidak serta-merta membantu. Menyangkut pelajaran yang bisa dipetik dari tanggapan, akan lebih baik seandainya Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan dengan kritik ini? Dengan kata lain, carilah faktor-faktor yang bisa dipertahankan dan faktor yang perlu diubah. Langkah ini bukanlah sekedar soal membangun sesuatu yang belum berhasil, melainkan juga mengambil keputusan apakah harus bereaksi dan bagaimana bereaksi. Pola ini akan membantu Anda mengelompokkan tanggapan yang Anda terima untuk membentuk rencana tindakan secara gamblang. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah bertanya kepada diri sendiri dengan jujur. Keberhasilan atau kegagalan apakah yang benar-benar berhubungan dengan keberuntungan? Apakah Anda memenangkan pertandingan lantaran bola meluncur secara kebetulan dengan begitu mulusnya ke dalam gawang? Apakah Anda benar-benar layak mendapat pujian? Perhatikanlah pikiran Anda, karena pikiran menjadi kata-kata. Perhatikanlah kata-kata Anda, karena kata-kata menjadikan tindakan. Perhatikanlah tindakan Anda, karena tindakan menjadi kebiasaan. Perhatikanlah kebiasaan Anda, karena kebiasaan menjadi karakter. Perhatikanlah karakter Anda, karena karakter menjadi nasib. Talmud. Pedoman ya atau tidak. Mengambil keputusan dengan cepat. Salah satu cara bagus untuk sampai pada keputusan dengan cepat adalah dengan menggunakan pedoman iya atau tidak. Cara ini muncul dengan sendirinya ketika kita harus mengukur risiko, tetapi tidak punya banyak waktu. Sebagai contoh, seseorang yang pergi ke dokter karena merasa sakit, dokter membuat diagnosis berdasarkan proses eliminasi.
Pedoman iya atau tidak dilandasi parameter yang jelas, sesuatu yang bisa bermanfaat tidak hanya di dunia kedokteran, tetapi juga manajemen, kehidupan pribadi, atau politik. Pada 2013, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menggunakan pedoman iya atau tidak untuk mendapatkan keputusan soal serangan memakai drone. Apakah orang yang menjadi sasaran serangan menimbulkan ancaman yang langsung dan persisten bagi rakyat Amerika? Apakah Amerika Serikat satu-satunya negara yang bisa menangani ancaman ini? Akankah penduduk sipil nyaris bisa dipastikan tidak terluka? Jika ketiga pertanyaan itu bisa dijawab ya, barulah serangan memakai senjata drone disetujui. Kata yang paling lawas dan paling singkat, ya dan tidak, adalah yang paling menuntut pemikiran. Pilihan yang memilih. Mengapa kita harus membatasi pilihan? Secara naluriah, kita mungkin mengira semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak pilihan yang dipertimbangkan, semakin baguslah keputusan akhirnya. Semakin banyak pilihan yang ada di tangan, semakin berbahagialah kita. Namun, kadang justru sebaliknya yang terjadi. Semakin besar pilihan, semakin tinggi ekspektasi kita. Dan semakin kita merasa khawatir akan mengambil keputusan yang keliru, inilah yang disebut paradoks pilihan, yang ditunjukkan Profesor Bisnis Sena Younger dalam eksperimennya yang legendaris. Di sebuah pasar swalayan, ia menawarkan beragam selai untuk dicicipi konsumen. Ada 6 variasi per hari, 24 variasi pada hari lain. Dalam pilihan yang sedikit dari 40% konsumen yang mencoba selai, ada 30% membeli satu toples. Pilihan yang lebih banyak berhasil memikat 60% konsumen, tetapi yang membeli hanya 2%. Kesimpulannya, pilihan memang menggoda, tetapi membingungkan. Bagaimana kita menyelesaikan paradoks pilihan ini dalam kehidupan sehari-hari? Dosen psikologi Betty Schwartz memiliki rekomendasi yang sederhana, kurangi pilihan. Sebagai contoh, dalam sebuah restoran, pilihlah makanan pertama di menu yang tampilnya Anda sukai. Kemudian segera tutup buku menunya. Pasalnya, semakin banyak pilihan yang berputar dalam kepala, kita akan semakin kecewa. Semakin banyak berarti semakin sulit. Pola isi celah pasar. Mengenali ide yang memenuhi syarat bank. Target setiap bisnis baru adalah menemukan dan menempati celah di pasar. Namun, apa cara terbaik untuk mencapainya? Pola isi celah pasar membantu dengan menggambarkan pasar dalam bentuk 3 dimensi yang jelas, dengan gambar 3 sumbu yang mengukur pertumbuhan pasar, pelanggan, dan produk masa depan kita. Anggaplah Anda ingin membuka sebuah kafe baru. Posisikan pesaing Anda pada grafik sesuai kriteria berikut. Pertama, sumbu X, lokasi. Kedua, sumbu Y, harga. Dan ketiga, sumbu Z, cool factor. Di area-area yang padat pesaing, Anda seharusnya memasuki pasar dengan pola bisnis Anda hanya jika ada potensi menjadi yang paling top di kelasnya. Sekaligus tolak ukur sebagai semua pemain pasar lainnya. Carilah suatu ceruk, area yang terabaikan, dan yang belum diisi. Berhati-hatilah jika tidak ada yang lainnya di area itu. Seharusnya Anda memeriksa, jangan-jangan di tempat itu memang tidak ada permintaan. Positioning layaknya pengeboran bagi minyak, dangkal belumlah cukup. Kotak morfologis dan scamper. Strukturisasi untuk menjadi kreatif. Inovasi bisa berarti melakukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Akan tetapi, kata itu juga bisa berarti membuat kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada. Namun, bagaimana mencapainya? Konsep morfologi bersumber dari studi tentang struktur dan konfigurasi biologis. Pada tahun 1930-an, fisikawan Swiss yang bernama Fritz Zwicky dari Institute of Technology di California mengembangkan metode penyelesaian masalah. Ia memanfaatkan sesuatu yang disebut kotak morfologis, yang atribut dari jenis entitas yang telah ada. Metode yang awalnya diaplikasikan Zwicky pada mesin jet ini juga mulai digunakan dalam strategi pemasaran dan pengembangan ide-ide baru. Cara kerja.
Ambil contoh pengembangan mobil baru, semua parameter yang relevan dicatat, lalu dijabarkan sebanyak mungkin atribut untuk tiap parameter. Langkah ini membutuhkan keahlian, sebagaimana imajinasi karena tujuannya untuk menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang telah ada. Dalam kasus ini, hasilnya adalah tabel 2 dimensi. Langkah berikutnya mensyaratkan pengerahan kerja otak. Katakan mobil yang akan dikembangkan adalah SUV. Namun kendaraan itu harus hemat energi dan tidak mahal untuk pabrikan. Atribut apakah yang sesuai dengan syarat ini? Hubungkan atribut yang Anda pilih dengan garis. Konfigurasi atribut-atribut baru ini membentuk landasan bagi evaluasi mobil yang Anda inginkan. Di samping kotak morfologis, daftar Scamper yang dikembangkan Bob Hebert juga bisa membantu Anda mengonfigurasikan kembali ide atau produk yang telah ada. 7 pertanyaan kunci di bawah ini diambil dari kuesioner yang dikembangkan oleh Alex Osborne, pendiri agen periklanan BBDO. Pertama, substitute. Substitusikan orang, komponen, material. Kedua, combine atau kombinasi. Kombinasikan dengan fungsi atau hal-hal lainnya. Ketiga, adaptasi. Adaptasikan fungsi atau penampilan visual. Keempat, modifikasi. Modifikasikan ukuran, bentuk, tekstur, atau akustik. Kelima, kegunaan yang berbeda, baru, dan kombinasi. Keenam, eliminasi. Kurangi, sederhanakan, eliminasi apapun yang berlebihan. Terakhir atau ketujuh, keterlibatan atau keterbalikan, gunakan secara berjalan, berlainan, berkebalikan. Tugas bukanlah untuk melihat sesuatu yang belum dilihat siapapun, melainkan untuk memikirkan yang belum terfikirkan oleh siapapun tentang sesuatu yang terlihat oleh semua orang. Arthur Schopenhauer. Pola hadiah. Batasan dana untuk hadiah. Memberikan hadiah memang gampang-gampang susah. Hadiah yang murah atau biasa saja bisa membuat penerimanya merasa tidak dihargai. Akibatnya hubungan antara pemberi dan penerima hadiah menjadi canggung. Pola yang diambil dari majalah Esquire ini melibatkan 2 pertanyaan kunci. Pertama, sudah berapa lama Anda mengenal orang yang akan menerima hadiah? Kedua, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk memberi hadiah? 2 aturan praktis. Murah hati lebih baik daripada kikir. Jangan terkecoh dengan kata-kata, tidak usah repot-repot. Belilah sesuatu yang Anda sukai seandainya Anda sendiri yang menerimanya. Selera saya sederhana. Saya selalu puas dengan yang terbaik. Oscar Wilde. Thinking outside the box. Mendapatkan ide yang brilian. Alih-alih ide kuno yang dipasangkan ke konteks baru, atau variasi ide yang sudah ada, ide yang benar-benar inovatif itu cukup langka. Biasanya, ide inovatif muncul apabila kita keluar dari zona nyaman atau ketika kita mendobrak norma. Contoh yang digunakan di sini adalah masalah 9 titik, yang awalnya muncul di majalah teka-teki pada permulaan abad ke-20. Tugas: sambungkan 9 titik dengan menggunakan maksimal 4 garis lurus tanpa mengangkat pena dari kertas. Solusinya, triknya adalah memanjangkan garis hingga keluar kotak. Tidak jarang, teka-teki ini digunakan sebagai contoh pemikiran kreatif. Namun, jangan mengambil kesimpulan yang gegabah, karena Dr. Peter Soutfeld, dosen psikologi di University of British Columbia, melakukan pengamatan yang menarik. Ia mengembangkan Restricted Environmental Stimulation Technique yang melibatkan seseorang yang menghabiskan waktu dalam kamar gelap tanpa stimulasi visual atau audio. Soutfeld menemukan subjek eksperimen tidak menjadi stres. Sebaliknya, tekanan darahnya menurun. Suasana hatinya membaik dan mereka menjadi lebih kreatif. Seseorang yang ingin berpikir di luar kotak lebih baik daripada berpikir di dalam kotak. Pola konsekuensi. Pentingnya mengambil keputusan tepat waktu. Tidak jarang kita terpaksa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terbatas atau meragukan.
Misalnya, pada awal pengerjaan proyek, ketika kita belum memperoleh detail yang jelas, dalam kondisi inilah kita harus berani mengambil keputusan, terutama karena keputusan awal memiliki rentang konsekuensi yang paling jauh. Menjelang akhir proyek, kita sudah memiliki banyak informasi. Keraguan pun berkurang jauh, namun pada saat itu tampaknya tidak ada lagi hal mendasar yang harus diputuskan. Dengan demikian, pertanyaan penting adalah bagaimana kita menjembatani kesenjangan antara keraguan dan keputusan. Hati-hati, tidak jarang kita menunda keputusan karena ragu, namun tidak mengambil keputusan adalah keputusan itu sendiri. Seandainya Anda menunda resolusi, tidak jarang itu adalah keputusan tanpa disadari, yaitu sesuatu yang tidak ada komunikasikan. Hal ini memunculkan ketidakpastian dalam tim. Jadi, jika Anda ingin menunda pengambilan keputusan, pastikan Anda mengomunikasikan dengan jelas. Dengan pola ini, teoritikus organisasi Denmark, Christian Kreiner dan Søren Christiansen, mengimbau kita untuk berani dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang minimal. Lebih baik saya menyelesaikan sesuatu yang telah saya lakukan daripada sesuatu yang tidak saya lakukan. Luke Ball. Teori pemikiran tidak sadar. Mengambil keputusan secara intuitif. Kita tergoda untuk percaya keputusan yang baik merupakan hasil pemikiran yang sistematis. Memang, jika keputusan relatif lurus, menimbang faktor pro dan kontra secara sama rata, kemungkinan besar akan mengantarkan pada hasil yang benar. Namun, jika keputusannya lebih kompleks dan sepertinya tidak ada jawaban yang lugas, kita pantas mengistirahatkan pemikiran, alih-alih berusaha menimbang secara rasional seluruh argumentasi dan informasi. Percayakanlah pada intuisi. Mungkin kesannya paradoks, tetapi tidak sadar. Justru lebih baik untuk memilah-milah data yang sangat banyak. Namun, bagaimana kita mematikan sisi rasional otak? Psikologi Kurt Gigerenzer menawarkan trik yang sederhana dan menarik. Jika Anda tidak bisa memutuskan antara dua pilihan, lemparlah koin. Ketika koin berputar di udara, kemungkinan Anda bisa menduga sisi mana yang akan menghadap ke atas. Karenanya, Anda bahkan tidak perlu melihat hasil aktualnya. Idenya adalah mematikan sisi rasional otak dan menyambungkan diri dengan hasrat dan pengalaman terdalam. Di sebelah kanan, Anda akan menemukan metode kedua. Intuisi adalah pengetahuan yang kita rasakan, tetapi tidak bisa dijelaskan. Pedoman berhenti. Ketika Anda harus memikirkan kembali sebuah keputusan, menurut Kathleen Eisenhardt dan Donald Sull dalam buku mereka yang berjudul Simple Rules, dalam situasi tertentu, pedoman sederhana justru lebih efektif ketimbang yang kompleks. Pasalnya, memproses informasi merupakan hal yang paling menyita waktu, tetapi dengan pedoman sederhana ini, proses tersebut menjadi lebih singkat. Sekedar contoh, bagaimana saya tahu kapan saya seharusnya merevisi keputusan? Terapkan pedoman berhenti. Pedoman berhenti adalah alternatif yang tegas dan cepat. Juga nyaris bisa diaplikasikan di sana saja untuk mengganti proses menimbang-nimbang situasi yang seringkali menyengsarakan. Pada tahun 1935, investor legendaris Gerald Loeb merumuskan pedoman berhenti yang sederhana, tetapi ampuh untuk pertanyaan abadi yang diajukan oleh semua investor. Kapan saya harus menjual? Pedoman Loeb, jika suatu investasi kehilangan nilai 10% jual saja, tidak perlu bertanya. Indahnya pedoman berhenti seperti ini adalah sifat yang tanpa syarat. Pedoman ini mencegah sakit kepala, bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Para pendaki gunung menerapkan pedoman berhenti untuk memastikan mereka akan pulang dengan selamat. Sebagai contoh, jika kita tidak mencapai puncak pada pukul 2 siang, kita harus berbalik arah. Ketika pedoman berhenti semacam ini dilanggar di Gunung Everest pada 1996, 8 orang meninggal dunia. Mengenali batasan antara pengecut dan sinting adalah sebuah seni. Reinhold Messner. Pola keputusan pembeli. Membeli mobil
Katakanlah Anda ingin membeli mobil tetapi tidak bisa mengambil keputusan. 4 petunjuk ini bisa membantu. 1. Susun strategi riset. Masalah riset adalah kita tidak pernah cukup tahu, tetapi bisa tahu terlalu banyak dengan cepat. Sekarang ini, untuk mencapai pengetahuan yang selevel dengan seorang agen mobil hanyalah soal riset internet. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin aman rasanya. Namun, pada akhirnya kita sampai pada titik kritis. Titik kita terlalu banyak tahu. Secara teori, kita bisa menghabiskan sisa umur dengan membaca ulasan tentang mobil. Jadi, ini yang harus dilakukan. Tetapkan batas. Misalnya, 3 jam untuk googling, bertanya pada 3 orang, dan mengunjungi 2 agen mobil. 2. Turunkan ekspektasi. Jangan mencari mobil yang sempurna. Carilah mobil yang memenuhi kebutuhan dasar Anda. Begitu yang diucapkan dosen psikologi, Barry Schwartz. Sekalipun itu bukan pilihan terbaik, tetapi bisa membuat Anda lebih bahagia ketimbang tanpa mobil sama sekali atau mencari terus tanpa henti. Ini yang harus dilakukan. Susun 5 kriteria terpenting menyangkut mobil berdasarkan prioritasnya. Hapus 2 yang terakhir. 3. Jangan cemas. Menurut psikologi Daniel Gilbert, mayoritas keputusan tidak selanggeng yang kita bayangkan saat membuatnya. Berikut ini yang harus dilakukan. Gunakan teknik 10-10-10 yang dibuat Susie Welch, lulusan Harvard dengan prestasi 5% tertinggi di kelasnya. Sehubungan dengan membeli mobil, jawablah pertanyaan ini. Apa konsekuensi dari keputusan saya dalam 10 hari ke depan? Apa konsekuensinya dalam 10 bulan? Dan dalam 10 tahun? 4. Mintalah orang lain untuk memutuskan. Kebanyakan orang beranggapan akan lebih baik jika mereka mengambil keputusan sendiri. Namun, Simona Botti dari London Business School dalam sebuah eksperimen membuktikan ketika mengambil keputusan sendiri, tidak jarang kita dibantu keraguan yang membuat kita tidak mengambil pilihan terbaik. Keraguan ini akan hilang jika orang lain yang mengambil keputusan untuk kita. Berikut ini yang harus Anda lakukan. Jika Anda ingin memutuskan antara 2 mobil yang relatif setara, biarkan agennya yang mengambil keputusan untuk Anda. Atau Anda bisa mengikuti contoh dari Ignatius of Loyola, salah satu pendiri Ordo Yesuit. Luangkan 3 hari dengan berindak seolah-olah Anda telah menjatuhkan pilihan pada nomor 1. Kemudian, habiskan 3 hari dengan berperan seolah-olah Anda memutuskan mengambil pilihan nomor 2. Setelah itu, barulah Anda mengambil keputusan. Lebih baik saya menyesali sesuatu yang telah saya lakukan daripada sesuatu yang tidak saya lakukan. Lucilla Ball. Memahami diri sendiri dengan lebih baik. Pola aliran. Apa yang membuat Anda bahagia? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Aristoteles sampai pada sebuah kesimpulan. Yang paling diinginkan oleh manusia adalah kebahagiaan. Pada tahun 1961, psikolog Amerika Serikat Mihaly Csikszentmihalyi menulis sekalipun kebahagiaan itu berusaha mencari jalannya sendiri, seluruh tujuan lainnya, kesehatan, keindahan, uang, atau kekuasaan, hanya dihargai lantaran kita berharap hal itu bisa membuat kita bahagia. Csikszentmihalyi mencari istilah menggambarkan kondisi perasaan yang bahagia. Ia menyebutnya dengan mengalir. Namun, apakah kita berada dalam aliran? Csikszentmihalyi mewawancarai lebih dari 1000 orang tentang faktor yang membuat mereka bahagia. Hasilnya, terdapat 5 kesamaan dari seluruh jawaban responden. Kebahagiaan atau aliran terjadi ketika kita benar-benar fokus pada sebuah aktivitas, berada dalam sesuatu yang menjadi pilihan sendiri, tidak menghadapi tantangan yang terlalu kecil dan tidak pula yang terlalu besar. Sebuah tujuan yang jernih dan mendapatkan hasilnya mendapatkan tanggapan segera. Csikszentmihalyi menemukan orang yang berada dalam aliran. Tidak hanya memiliki perasaan puas yang dominan,
melainkan juga seolah lupa waktu dan lupa pada diri sendiri karena mereka tenggelam dalam sesuatu yang tengah dikerjakan. Musisi, atlet, aktor, dokter, dan seniman mengatakan saat yang paling membahagiakan adalah ketika mereka tenggelam dalam aktivitas yang tidak jarang melelahkan. Ini benar-benar berseberangan dengan pandangan umum bahwa kebahagiaan berkaitan erat dengan relaksasi. Jendela Johari. Yang diketahui orang tentang Anda. Kita tidak bisa benar-benar mengenal kepribadian kita secara utuh. Namun, kita bisa menyadari bagian kepribadian mana yang kita tampakkan kepada dunia. Jendela Johari adalah salah satu pola yang paling menarik untuk menggambarkan interaksi manusia. Sebuah jendela berkisi 4 mewakili 4 jenis kesadaran personal. Pertama, kuadran ini menggambarkan karakteristik dan pengalaman yang kita sadari sebagai bagian dari diri kita dan sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Kedua, kuadran tersembunyi. Ini menggambarkan hal yang kita ketahui tentang diri kita, tetapi tidak ingin kita tampakkan kepada orang lain. Ukurannya berkurang seiring semakin tingginya jalinan kepercayaan yang kita bangun dengan orang lain. Ketiga, ada hal yang tidak kita ketahui tentang diri kita, tetapi dilihat jelas oleh orang lain, dan ada hal yang kita anggap menggambarkan diri kita dengan jelas, tetapi diterjemahkan secara berbeda oleh orang lain. Dalam kuadran ini, tanggapan bisa mencerahkan, tetapi juga menyakitkan. Keempat, ada aspek dalam diri kita yang tersembunyi dari kita maupun orang lain. Dengan kata lain, kita lebih kompleks dan multifaset ketimbang yang kita kira. Dari waktu ke waktu, sesuatu yang misterius muncul ke permukaan dari alam bawah sadar kita. Misalnya, dalam mimpi. Pilihlah kata-kata sifat yang menurut Anda mewakili diri Anda dengan baik. Kemudian, mintalah orang lain untuk memilih kata sifat yang mewakili diri Anda. Masukkanlah kata sifat itu ke dalam kisi jendela yang sesuai. Cobalah latihan bersama pasangan Anda. Adakah hal tentang pasangan yang Anda harap tidak pernah Anda ketahui? Dan kepribadian Anda manakah yang Anda harap tidak diketahui oleh pasangan Anda? Pola disonansi kognitif. Mengapa orang tetap merokok padahal mereka tahu itu tidak sehat? Tidak jarang, ada kesenjangan besar antara yang kita pikirkan dan yang kita lakukan. Ketika kita sudah tahu perbuatan itu buruk, salah dan tidak etis, tetapi tetap kita lakukan, itu menandakan kesadaran kita buruk. Psikolog Leon Festinger menggunakan istilah disonansi kognitif untuk menggambarkan kondisi pikiran ketika tindakan kita tidak sejalan dengan yang kita yakini. Sebagai contoh, saat kita membuat keputusan yang salah, tetapi kita tidak mau mengakuinya. Akan tetapi, mengapa sulit sekali menyadari kesalahan? Mengapa kita bahkan bertindak jauh hingga membela perbuatan kita ketika dikonfrontasi tentang keliruan ini? Alih-alih meminta maaf, kita malah memunculkan salah satu sifat manusia yang lebih tidak disukai lagi. Menjustifikasi diri sendiri. Tindakan ini tidak lain merupakan mekanisme protektif yang memungkinkan kita tidur di malam hari dan terbebas dari keraguan diri. Yang kita lihat hanyalah yang kita inginkan, dan kita mengabaikan segala yang berlawanan dengan pandangan kita. Kita mencari dalih untuk memperkuat pendirian kita. Namun, bagaimana kita mengatasi disonansi atau ketidakselarasan ini? Caranya dengan mengubah perilaku atau sikap kita. Bangsa yang besar tidak ubahnya manusia besar. Apabila ia melakukan kesalahan, ia menyadarinya. Setelah menyadarinya, ia mengakuinya. Setelah mengakuinya, ia mengoreksinya. Ia memandang orang yang menunjukkan kesalahannya sebagai guru paling mulia. Lao Tzu. Pola yang tak terbayangkan. Kepercayaan yang tidak bisa Anda buktikan. Pola-pola dalam buku ini menjelaskan bagaimana segala sesuatu saling berhubungan. Bagaimana seharusnya tindakan kita
dan apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan. Namun, apakah pola-pola ini mencegah kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya? Pada abad ke-18, Adam Smith mengingatkan kita akan bahaya apabila kita dihanyutkan oleh cinta kepada sistem yang abstrak. 2 abad kemudian, Albert Einstein menerima Nobel karena menyadari pola dan sistem yang logis pada hakikatnya adalah persoalan keyakinan. Sejarawan sains dan filsuf Thomas Kuhn berhujah biasanya sains hanya berfungsi meneguhkan pola-polanya dan berekreasi masa bodoh apabila, sebagaimana yang sering terjadi, pola itu tidak sejalan dengan realitas. Boleh jadi, bukan wawasan ini yang membuatnya menerima Nobel, namun justru itulah yang membuatnya mendapat gelar profesor dari sebuah universitas elit. Tidak jarang, kita berkeyakinan kuat terhadap pola yang kita anggap berstatus sebagai realitas. Contohnya tepatnya adalah bukti ontologis tentang eksistensi Tuhan yang diplokrasikan dalam falsafahnya. Ia berpendapat, jika kita sanggup membayangkan wujud sesempurna Tuhan, Dia pasti ada. Penerimaan pola sebagai realitas juga ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kita diberitahu umat manusia itu serakah dan egoistis, pola perilaku ini mungkin juga terinternalisasi dan ditiru. Saya benci realitas, namun realitas tetap tempat terbaik untuk mendapatkan stik yang lezat. Woody Allen. Pola UV Ilbeck, upaya mengenal diri sendiri. Jika Anda ingin memperoleh pemahaman umum tentang diri sendiri dan orang lain, barometer opini publik UV Ilbeck merupakan titik tolak yang tepat. Pola ini menampakkan karakter dan kecenderungan perilaku. Jangan lupa, Anda selalu menjadi target 4 perspektif berikut ini. Pertama, bagaimana Anda memandang diri sendiri? Kedua, pandangan seperti apa yang Anda inginkan terhadap diri sendiri? Ketiga, bagaimana pandangan orang lain terhadap diri Anda? 4, pandangan seperti apa yang diinginkan orang lain terhadap Anda? Lanjutkanlah dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, tanpa meluangkan waktu untuk berpikir, tentukanlah jawaban pertanyaan berikut ini dalam skala 1 hingga 10. Berapakah nilai Anda sebagai anggota tim dan sebagai individu? Apakah Anda lebih memperhatikan isi ataukah bentuk? Mana yang lebih penting? Tubuh atau pikiran? Apakah Anda merasa lebih global daripada lokal? Gunakan pena untuk menghubungkan garis. Sekarang, gunakan pena dengan beberapa warna untuk membuat tanda pada skala yang menunjukkan pandangan yang Anda inginkan tentang diri Anda sendiri. Tentukan sumbu-sumbu Anda sendiri. Camkanlah, Anda hanya membuat gambaran sekilas. Dan jangan lupa, jumlah sumbu harus selalu 10. Faktor apakah yang merintangi Anda untuk menjadi orang seperti yang Anda inginkan? Pola energi. Apakah Anda hidup di sini dan sekarang? Dari dulu, orang mengatakan kita harus hidup di sini dan sekarang. Namun bagaimana? Seorang penulis asal Swiss, Pascal Mercier, berkata, keliru jika kita berkonsentrasi pada saat ini dan di sini. Itu menjadi tindak kekerasan yang tidak beralasan sebab pembuktian pemahaman hanya pada hal-hal esensial. Yang terpenting adalah bergerak secara pasti dan tenang. Sesuaikan kadar humor dan melon gila kita. Ini adalah pertanyaan netral. Berapa banyak waktu yang Anda luangkan untuk memikirkan masa lalu, untuk masa sekarang, dan untuk masa depan? Atau jika diutarakan dengan kalimat berbeda, seberapa seringkah Anda berpikir tentang kehidupan Anda selama ini? Dengan sedih atau rasa syukur, seberapa seringkah Anda merasa benar-benar memusatkan pikiran Anda sesuatu yang tengah Anda kerjakan di momen tertentu? Seberapa seringkah Anda membayangkan seperti apa masa depan Anda, dan seberapa seringkah Anda khawatir tentang sesuatu yang terbentang di hadapan Anda? 3 contoh yang ditunjukkan dalam diagram berikut ini juga bisa mewakili nilai budaya, yaitu kekuatan kenangan Eropa yang penuh nostalgia, kekuatan impian Amerika Serikat negeri peluang, dan kekuatan realitas Asia yang rajin. Anda tidak bisa mengubah masa lalu,
namun Anda bisa menghancurkan masa sekarang dengan kekhawatiran akan masa depan. Kompas politik. Partai politik yang Anda pilih. Meskipun kita cenderung masih memandang politik dalam pengertian kanan dan kiri, sebenarnya polarisasi ini terlalu sederhana untuk menggambarkan lanskap politik masa kini yang kompleks. Pembagian politik masa lalu yang tegas mungkin telah menjadi kabur, namun ada pola-pola untuk mengukur pandangan dan sikap para pemilih. Salah satu alat yang paling terkenal disebut kompas politik. Anda bisa memplot posisi politik Anda pada pola ini. Sumbunya adalah kanan kiri dan liberal otoritarian. Harap diingat, sumbu kanan kiri tidak berhubungan dengan orientasi politik dalam pengertian tradisional, melainkan dengan kebijakan ekonomi. Kiri adalah nasionalisasi, kanan adalah privatisasi. Sedangkan sumbu liberal otoriter berkaitan dengan hak individual. Liberal adalah semua hak berada di tengah individu. Otoriter adalah negara berkuasa untuk mengontrol warga negara. Pada gambaran sebelah kanan, Anda dapat menemukan contoh positioning 5 politisi terkenal menurut Political Compass. Orang tanyakan pada diri Anda, di mana Anda berada? Di mana posisi Anda 10 tahun yang lalu? Jesse Woodrow Wilson Sayre berkata, "Perang tidak menentukan siapa yang benar, hanya siapa yang pergi." Pola performa pribadi. Kapan Anda harus bergantian pekerjaan? Banyak orang yang tidak bahagia dengan pekerjaannya. Namun bagaimana ketidakpuasan itu diukur? Pola ini membantu Anda mengevaluasi situasi pekerjaan Anda. Setiap malam selama 3 pekan, ajukanlah 3 pertanyaan berikut ini kepada diri Anda sendiri. Dan masukkanlah jawabannya ke dalam pola dengan skala 1 hingga 10. Pertama, harus. Hingga sejauh manakah tugas saya sekarang dilimpahkan atau dituntut kepada saya? Kedua, sanggup. Hingga sejauh manakah tugas saya sesuai dengan kemampuan saya? Ketiga, ingin. Hingga sejauh manakah tugas saya sekarang selaras dengan yang benar-benar saya inginkan? Setelah 3 pekan, analisilah bentuk layar yang Anda peroleh. Jika bergerak, berarti pekerjaan Anda menawarkan keragaman. Jika bentuknya selalu sama, tanyakanlah kepada diri sendiri Anda. Apa yang saya inginkan? Apa yang mampu melakukan yang saya inginkan? Apa yang mampu saya lakukan? Apakah yang menginginkan yang bisa saya lakukan? Seandainya tidak bisa melakukan sesuatu, Anda harus berupaya. Pola buatan. Memahami masa lalu untuk menentukan masa depan. Ketika menyangkut keputusan strategis, biasanya kita fokus pada masa depan. Impian kita terwujud di masa depan dan harapan kita berkutat pada memenuhan impian tersebut. Sebab kita merasa bisa menentukan masa depan. Namun kita melupakan satu hal, masa depan dijembatani oleh masa lalu. Dengan demikian, masa lalu menjadi landasan untuk membangun masa depan. Itulah sebabnya, pertanyaan penting bukanlah bagaimana saya membayangkan masa depan, akan tetapi bagaimana saya menciptakan jembatan antara masa lalu dengan masa depan. Pola yang diilhami oleh sistem perencanaan visual yang dikembangkan oleh agen konsultasi The Groove ini membantu Anda menggali segala hal yang relevan dalam masa lalu dan yang bisa Anda lupakan. Juga apapun yang seharusnya Anda bawa dari masa lalu untuk dimasukkan ke dalam masa depan. Cara kerjanya sebagai berikut. Tentukanlah batas waktu, misalnya tahun lalu, masa sekolah, hari pernikahan, atau tanggal pendirian perusahaan hingga hari ini. Lalu bawalah ingatan Anda ke awal periode tersebut. Anda bisa melakukannya sendirian atau berkelompok. Setelah itu, tambahkanlah tabel waktu berikut. Target Anda, pelajaran yang Anda petik, rintangan yang telah diatasi, keberhasilan, orang-orang yang terlibat, pola yang telah diisi akan menampakkan pentingnya koneksi dengan masa lalu. John Paul berkata, masa lalu hanyalah surga yang tidak bisa kita tinggalkan. Potensi perangkap pribadi. Lebih baik tidak mengharapkan apa-apa. Anak yang sangat menjanjikan. Siapapun yang pernah mendapatkan komentar ini pasti dia akan terperangkap pada potensi pribadinya.
Dia harus berjuang seumur hidup untuk memenuhi ekspektasi itu. Ada pula komentar yang bagaikan kutukan terhadap orang-orang berbakat. Ia hanya perlu menemukan yang benar-benar ia inginkan. Kekurangannya diabaikan dan kesuksesannya dikagumi secara berlebihan. Pada mulanya, ia mendapat keuntungan dari kombinasi bakat dan karisma yang menarik. Tetapi itu fatal. Maksudnya, mereka yang dulu memberi komentar akan menjadi pekerja keras, lantas mereka yang dicap berbakat terpaksa menonton dari pinggir arena, sebab kehidupannya dirampas oleh orang-orang yang dulu memandangnya dengan iri. Potensi perangkap pribadi bisa dilacak dengan akurat. Pola ini menampilkan 3 kurva. Pertama, ekspektasi terhadap diri sendiri. Kedua, ekspektasi orang lain terhadap saya. Ketiga, prestasi yang saya sebenarnya. Perangkap ini membuka begitu lebarnya kesenjangan antara ekspektasi orang lain terhadap Anda dan capaian Anda yang sebenarnya. Normalnya, orang yang berbakat akan terus berjalan sampai mencapai titik krisis. Cara terbaik adalah menjanjikan 80 dan memberikan 120. Apakah Anda siap memiliki ekspektasi lebih rendah terhadap diri Anda dibandingkan ekspektasi orang terhadap Anda? Pola pilihan sulit. 4 pendekatan pengambilan keputusan. Secara teknis, setiap keputusan memiliki 2 parameter. Sebandingkah 2 pilihan tersebut dan seberapa besarnya konsekuensi keputusan itu? Disusun dalam matriks, ada 4 pendekatan pengambilan keputusan. Di antaranya adalah, pertama, mudah dibandingkan tanpa konsekuensi. Satu alternatif lebih baik daripada alternatif lainnya, tetapi tidak berperan jika kita mengambil keputusan yang salah. Kedua, susah dibandingkan, konsekuensi kecil. Akankah kita pergi ke pesta ataukah pulang lebih awal? Salah satu opsi lebih baik dalam pengertian tertentu dan opsi lain lebih baik dalam pengertian yang berbeda. Namun, keduanya tidak benar-benar sebanding. Ini membuat keputusan sulit diambil, sekalipun itu tidak benar-benar penting. Ketiga, mudah dibandingkan, konsekuensi besar. Ketika kita menemukan hanya ada satu operasi yang bisa menyelamatkan nyawa, maka kita menghadapi keputusan besar. Tetapi ini mudah diputuskan, karena tidak ada pilihan lain. 4. Sulit dibandingkan, konsekuensi besar. Berkeluarga, berganti pekerjaan, dengan pilihan sulit seperti ini, jelaslah tidak ada keputusan yang tepat. Menurut filosof Ruth Chang, keputusan apapun yang akan diambil memerlukan argumentasi yang subjektif untuk mendukungnya. Pertimbangan rasional tidak akan membantu dalam situasi ini. Tidak ada alternatif terbaik. Alih-alih mencari alasan dari luar sana, seharusnya kita mencari alasan dari dalam sini. Ruth Chang. Pola persimpangan jalan. Jadi, selanjutnya apa? Ada saat-saat dalam kehidupan. Ketika kita berada di persimpangan jalan, kita bertanya kepada diri sendiri, di manakah saya sekarang? Pola persimpangan jalan membantu Anda menemukan arah dalam kehidupan. Isilah pola ini berdasarkan pertanyaan berikut. Dari manakah Anda? Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Siapa saja orang yang penting bagi Anda? Apa yang menghambat Anda? Apa yang Anda takutkan? Kapan terakhir kali Anda melakukan sesuatu untuk pertama kalinya? Jesse Woodrow Wilson Sr. berkata, perang tidak menentukan siapa yang benar, hanya siapa yang pergi. Memahami orang lain dengan lebih baik. Matriks Rumsfeld. Menganalisis risiko dengan lebih efektif. Salah satu cara menganalisis risiko yang menarik berasal dari seseorang yang beberapa kali membuat kesalahan yang tidak tanggung-tanggung. Ia adalah Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan Amerika Serikat dalam pemerintahan George W. Bush. Untuk konferensi pers pada tahun 2002, ia menggunakan pola untuk menjawab pertanyaan jurnalis tentang apakah Irak menampung teroris atau tidak. Ia bercerita tentang hal-hal yang sudah diketahui dan hal-hal yang belum diketahui. Parameter ini menghasilkan 4 jenis risiko. Pertama, tahu hal-hal yang diketahui.
risiko yang kita ketahui dan kita akan menentukan cara mengatasinya. Sebagai contoh, orang yang takut sepedanya dicuri, dia akan mengunci sepedanya. Kedua, tahu hal-hal yang tidak diketahui. Kita mengetahui adanya risiko, tetapi tidak dapat diramalkan. Misalnya, kita tahu pasar saham kadang-kadang ambruk, tetapi tidak ada yang bisa memprediksi dengan tepat kapan atau seberapa jauh pasar itu akan ambruk. Ketiga, tidak tahu hal-hal yang diketahui. Kita tahu risikonya, tetapi tidak bisa diperkirakan. Contohnya, kita tahu lebih banyak daripada yang kita pikir. Apapun julukannya, intuisi, kata hati, firasat, yang berikut ini penting apabila menyangkut pengambilan keputusan. Kita cenderung memanfaatkan atau memaafkan kesalahan yang dibuat secara naluriah ketimbang kesalahan yang difikirkan dalam waktu lama. Dengan kata lain, kita lebih memaafkan firasat ketimbang otak kita. 4. Tidak tahu dan itu berada di luar pengetahuan kita. Kita benar-benar tidak tahu adanya risiko itu. Ini adalah risiko yang tidak kita pertimbangkan karena tidak pernah terlintas dalam pikiran kita akan adanya risiko tersebut. Contohnya, ketika Pearl Harbor diserang oleh pilot kami, KIS Jepang pada tahun 1941, Amerika Serikat tidak siap karena tidak pernah membayangkan serangan itu akan terjadi. Dan menurut Rumsfeld, ancaman tak terduga semacam inilah yang dihadapi Amerika Serikat dan Irak. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari pola ini? Kami tidak menyarankan Anda merekrut Donald Rumsfeld sebagai analisis risiko. Tapi kesimpulannya patut dipertimbangkan. Risiko yang menimpa kita tanpa diduga merefleksikan kurangnya imajinasi. Risiko adalah sesuatu yang tersisa setelah kita merasa sudah memikirkan segalanya. Pola keju Swiss. Terjadinya kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Sebagian orang memetik pelajaran, sedangkan yang lainnya tidak. Berikut ini hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kesalahan. Ada 3 jenis kesalahan. Kesalahan pertama, sesungguhnya terjadi ketika proses yang berlangsung ternyata keliru. Kesalahan kedua adalah kerusakan. Terjadi ketika sebagian proses terlupakan. Dan kesalahan yang ketiga adalah terpeleset. Terjadi ketika proses yang sudah benar berjalan secara salah. Level kesalahan pun terbagi menjadi 3 level, yaitu keterampilan, peraturan, dan level pengetahuan. Ada berbagai faktor yang berperan dalam kesalahan. Faktor pertama, orang yang terlibat. Kedua, bagian teknis. Ketiga, unsur organisasional. Dan yang keempat, pengaruh luar. Ilustrasi paling mengesankan tentang penyebab dan efek kesalahan adalah human error atau pola keju Swiss yang diciptakan oleh James Ration pada tahun 1990. Pola ini membandingkan berbagai level kesalahan dengan irisan keju Emmental. Dalam dunia yang bebas kesalahan, keju ini tidak berlubang. Namun, dalam dunia yang sebenarnya, keju ini dipotong menjadi beberapa irisan tipis. Setiap irisan memiliki banyak lubang di beberapa tempat. Bayangkanlah lubang sebagai tindakan yang salah. Satu kesalahan tetap tidak terlihat atau tidak relevan jika hanya menembus satu lubang pada salah satu irisan saja. Namun, bisa menjadi bencana jika lubang-lubang di jumlah irisan terhubung dan kesalahan menembus lubang-lubang itu. Pola ini bisa digunakan di dunia kedokteran dan lalu lintas udara. Misalnya, dan kesalahan dimanapun bisa menimbulkan konsekuensi yang fatal. Pengalaman adalah nama yang diberikan semua orang pada kesalahan. Oscar Wilde. Piramida Maslow, antara kebutuhan dan keinginan. Hirnkel, film Jerman keluaran tahun 2003, dibuka dengan 3 pertanyaan terpenting. Apakah Anda melakukan hubungan seks? Apakah Anda memiliki keluarga? Apakah Anda tertantang secara intelektual? Apabila Anda menjawab ketiganya dengan ya, berarti Anda seakan memiliki surga. 2. Ya, berarti Anda sudah bahagia. 1. Ya, adalah yang Anda butuhkan untuk bertahan. Film ini buruk, tetapi pertanyaan yang diajukannya bagus.
Pada 1943, psikolog Abraham Maslow mengembangkan pola hierarki kebutuhan. Ia menggolongkan kebutuhan manusia sebagai berikut. Kebutuhan pertama yaitu tentang fisiologi, makanan, tidur, kehangatan, dan seks. Kedua, kebutuhan keamanan, tempat tinggal, jaminan pekerjaan, kesehatan, perlindungan dari mara bahaya. Keempat, kebutuhan hubungan sosial, yaitu teman, mitra, dan kekasih. Kebutuhan keempat yaitu ada pengakuan, status, kekuasaan, uang. Kebutuhan terakhir yaitu aktualisasi diri, individualitas, menyadari potensi pribadi, iman, dan transendensi. Tiga teratas merupakan kebutuhan mendasar. Apabila ketiganya tercukupi, seseorang tidak lagi memikirkannya. Dua yang terbawah adalah kebutuhan aspirasi atau pertumbuhan pribadi yang tidak pernah benar-benar tercukupi. Pola piramida ini menarik jika kita melawan aspirasi dengan kebutuhan kita. Aturan praktis, bagi dunia barat, hal yang paling kita inginkan adalah hal yang paling tidak dibutuhkan. Pola, sinus, mili, dan Bourdieu. Di mana tempat Anda? Sinus Milieu adalah metode psikografis untuk pengelompokan orang berdasarkan sosio-budaya. Metode ini tidak jarang digunakan untuk menentukan kelompok target. Ide ini dikembangkan oleh sosiolog Prancis, Émile Durkheim. Dua halaman berikut ini merupakan versi langka dalam bentuk pola sumbu yang digunakan oleh sosiolog Prancis lainnya. Pierre Bourdieu. Analisis Bourdieu mengenai konsumsi kultural menantang untuk memikirkan referensi dan praktik kultural yang sudah mendarah daging. Kelompok sinus tidak jarang dikritik lantaran kesempitannya. Memang benar, metode ini tidak bisa menjawab pertanyaan seperti, di manakah tempat saya jika ayah saya seorang sopir bus, ibu saya pengelana, sedangkan saya desainer busana dan waktu senggang saya dihabiskan dengan berkumpul bersama teman dari Kolb Glove. Popularitas pola ini bisa dijelaskan dengan prinsip terkunci. Jika kita terbiasa dengan sesuatu, kita tidak ingin mengubah kebiasaan. Sekalipun kita dihadapkan pada sesuatu yang baru atau berbeda, yang mungkin saja lebih baik. Meskipun memiliki keterbatasan, nyaris seluruh riset pasar dan analisis pasar menggunakan pola sinus milieu. Ini menunjukkan jika mayoritas terbiasa dengan satu sistem lain akan sulit berkembang. Kebiasaan lebih kuat dari keinginan untuk memperbaiki. Muasal kita adalah masa depan kita. Martin Heidegger. Pola pembelajaran kaca pembesar ganda. Belajar dari kesalahan. Pembelajaran kaca pembesar ganda merupakan refleksi, tindakan, dan pelajaran yang Anda petik dari sana. Meski terdengar sederhana, tetapi kenyataannya tidak sederhana itu. Teori ini dilandasi oleh karya teoretikus sistem Henza von Wester dan Niklas Luhmann, terutama pada gagasan observasi tingkat kedua. Ringkasan ini bukan pola, melainkan teknik untuk mengetahui segalanya. Bagaimana menguasai teknik yang didambakan ini? Caranya sederhana. Belajarlah mengamati dari sudut pandang pengamat utama. Pengamat utama memandang segala sesuatu sebagaimana kelihatannya. Bagi mereka, dunia adalah sesuatu yang sederhana. Di lain pihak, pengamat tingkat kedua membandingkan segala yang dilihat oleh pengamat utama pada cara mereka memandangnya. Dengan kata lain, pengamat tingkat kedua mengamati cara pengamatan. Selama proses pengamat utama tidak menyadari cara mereka mengamati. Ini merupakan titik kelemahannya, sedangkan pengamat tingkat kedua menyadarinya. Inilah yang memungkinkan mereka mengetahui semuanya. Mereka mampu menunjukkan kepada pengamat utama tentang mengamati sesuatu secara berbeda. Dengan demikian, melihat sesuatu secara berbeda tidaklah mustahil. Dalam pembelajaran kaca pembesar ganda, Anda memikirkan dan mempertanyakan yang Anda lakukan, juga berusaha mematahkan pola Anda sendiri. Bukan sekedar dengan melakukan sesuatu secara berbeda, melainkan dengan memikirkan mengapa Anda melakukannya sedemikian rupa. Apakah tujuan dan nilai di balik tindakan Anda? Jika Anda menyadari sepenuhnya,
mungkin Anda akan mampu mengubahnya. Persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kaca pembesar ganda adalah kesenjangan antara yang kita katakan akan kita lakukan dengan yang benar-benar kita lakukan. Seandainya kita benar-benar ingin mengubah sesuatu, tidak cukup dengan membuat poin panduan bagi para karyawan dan kita sendiri atau memberikan pengarahan saja. Langkah ini hanya menjangkau kita sebagai perintah. Perubahan sesungguhnya terjadi apabila kita menyambungkan diri kembali ke alasan, tujuan, dan nilai-nilai yang berakar lebih dalam. Inilah area kekuatan yang mempengaruhi teori yang diamalkan. Kita pantas mendapatkan apa yang kita miliki selama kita tidak mengubahnya. Pola AI. Apakah tipe diskusi Anda? Kepanjangan dari AI adalah Appreciative Inquiry, sebuah metode yang diciptakan oleh pakar manajemen asal Amerika, David Copperrider. Metode ini berkonsentrasi pada kekuatan, sifat-sifat positif dan potensi perusahaan atau seseorang, alih-alih kelemahannya, apa yang akan menjadi baik pada saat ini, menggantikan pertanyaan klasik, apa masalahnya? Konsentrasi pada kelemahan akan menimbulkan kesan negatif sedari sini. Setiap orang, setiap sistem, setiap produk, setiap ide memiliki cacat. Dalam skenario terbaik, kesadaran tentang fakta ini bisa mengantarkan pada tujuan kesempurnaan. Namun tidak jarang, fokus yang terlalu besar pada kekurangan sesuatu gagasan atau proyek akan menahan pendekatan terbuka dan positif yang sangat penting bagi pelaksanaan tugas dengan baik. Adapun prinsipnya dasar adalah mengambil ide yang belum matang sempurna dan terus mengembangkannya, alih-alih menafikannya secara prematur. Tidak jarang, karakter seseorang terlihat dari cara berbicaranya. Ada 4 tipe dasar yang menggambarkan reaksi orang suatu usulan. Pertama, pencari kesalahan. Ide itu bagus, tapi kedua, diktator. Tidak. Ketiga, guru sekolah. Tidak, ide itu tidak bagus karena. Keempat, pemikiran AI. Ya, dan kita juga bisa. Orang bodoh manapun bisa mengkritik dan kebanyakan memang melakukannya. Benjamin Franklin. Prinsip Pareto. Mengapa 80% output diperoleh dari 20% input? Pada permulaan abad ke-20, seorang ekonomi Italia, Vilfredo Pareto mengumpulkan hasil pengamatannya. 80% kekayaan Italia dimiliki oleh 20% populasi. 80% pekerjaan diselesaikan oleh 20% pekerja, 20% kriminal menghasilkan 80% kejahatan. 20% pengemudi mobil menyebabkan 80% kecelakaan. 20% dana simpanan menginvestasikan 80% uang. 20% pelanggan bar mengonsumsi 80% alkohol. Kita mengenakan 20% pakaian yang ada dalam lemari kita dan menghabiskan 80% waktu dengan 20% teman. Dalam pertemuan bisnis, 80% keputusan dibuat dalam 20% waktu. 20% klien perusahaan bertanggung jawab atas 80% transaksi. Tentu saja, hukum Pareto ini tidak bisa diterapkan pada segalanya. Namun, siapapun yang ingin mengagendakan waktu secara optimal harus tahu 20% waktu dihabiskan untuk tugas yang mengarah pada 80% hasil. Sudah pasti, saya harus mengambil kursus manajemen waktu, begitu saya bisa menjadwalkannya. Louis E. Bon. Pola resolusi konflik. Bagaimana menyelesaikan konflik dengan elegan? Para psikolog sepakat, konflik harus dihadapi untuk mencegah jalan buntu dan kemunduran, juga untuk mengembalikan stabilitas dan komunikasi. Pertanyaannya, bagaimana? Pada prinsipnya, ada 6 cara untuk menghadapi situasi konflik. Kabur, tempur, menyerah, lari dari tanggung jawab, berkompromi, atau mencapai konsensus. Pola angsa hitam. Mengapa pengalaman tidak membuat Anda lebih bijak? Berikut ini 3 pertanyaan bagi mereka yang ingin merenungkan. Bagaimana kita mengetahui segala yang kita ketahui? Apakah masa lalu membantu kita memprediksikan masa depan?
Mengapa kita tidak pernah menduga kejadian yang tidak terduga? Dalam bukunya yang terbit pada tahun 1912, The Problems of Philosophy, Bertrand Russell meringkas jawaban dari 3 pertanyaan di atas. Seekor ayam yang menduga akan diberi makan setiap hari, berasumsi ia akan terus diberi makan setiap hari. Titik tolaknya adalah keyakinan kuat jika manusia itu balik. Tidak satupun momen dalam kehidupan ayam yang menunjukkan fakta kalau suatu hari ia akan dipotong. Kita sebagai manusia juga harus mengakui bencana terbesar biasanya muncul secara tiba-tiba. Menurut Russell, itulah sebabnya kita harus selalu mempertanyakan hal-hal yang kita terima begitu saja. Sebagai contoh, ketika 2 pesawat Boeing menabrak World Trade Center, publik terkejut. Bencana ini sepertinya mengguncang tanpa peringatan. Namun, dalam beberapa pekan dan bulan setelah 11 September 2001, sepertinya segala hal mengarah ke serangan ini. Seorang penulis asal Lebanon, Nassim Nicholas Taleb, menyebut fenomena ketidakmampuan kita memprediksi masa depan dari masa lalu ini sebagai angsa hitam. Di dunia barat, banyak yang berasumsi semua angsa berbulu putih. Hal ini berubah ketika naturalis abad ke-17 menemukan terah angsa hitam. Sesuai yang selama ini tidak terbayangkan tiba-tiba diterima begitu saja. Angsa hitam dalam tesis Taleb bukan pola yang sesungguhnya, melainkan penolakan atas prinsip sebab akibat. Tesis ini mengingatkan bahwa kita cenderung berpegang paling erat pada pilar yang kita lihat akan runtuh. Apakah angsa hitam atau kejadian tak terduga dalam kehidupan Anda, dan kapan kejadiannya? Pola retakan difusi. Mengapa semua orang memiliki iPod? Mengapa sejumlah ide termasuk ide bodoh bertahan dan menjadi tren sementara gagasan lainnya hanya berkembang sesaat kemudian layu dan menghilang dari pandangan publik? Para sosiolog menggambarkan ide atau produk menonjol yang kemudian menjadi populer sebagai difusi. Salah satu studi difusi yang paling terkenal adalah analisis yang dilakukan oleh Bruce Ryan dan Neil Gross tentang difusi jagung hibrida pada tahun 1930-an di Grand Country, Iowa. Tipe jagung yang baru lebih baik dalam segala sisi ketimbang yang lama. Namun, butuh 20 tahun sebelum jagung itu diterima secara luas. Para peneliti difusi menyebut petani yang berpindah ke jenis jagung yang baru sejak tahun 1928 sebagai inovator. Sedangkan kelompok yang lebih besar yang diilhami oleh mereka disebut adaptor awal. Mereka sebagai pelopor opini dalam komunitasnya dan dihormati orang-orang yang mengamati eksperimen para inovator ini, kemudian bergabung dengan mereka. Pada penghujung 1930-an, muncullah masa skeptis, yaitu orang-orang yang tidak akan mengubah apapun sebelum diuji oleh petani yang sukses. Namun, pada titik tertentu mereka pun tertular virus jagung hibrida, dan pada akhirnya menyebar ke para konservatif tulen, yaitu stragglers. Jika diterjemahkan ke dalam gambar, pengembangan ini berbentuk kurva perkembangan epidem pada umumnya. Kurva ini menarik pada awalnya secara bertahap, kemudian mencapai titik kritis yang juga dialami produk baru lainnya. Ketika berbagai produk gagal, titik kritis inovasi apapun adalah transisi dari adaptor awal ke skeptis. Karena itulah, pada titik ini ada retakan. Menurut sosiolog AS Morton Grodim, jika adaptor awal berhasil membawa inovasi melewati retakan hingga sampai ke masa skeptis, siklus epidemi akan mencapai poin ujungnya. Dari sini, kurva naik tajam ketika masa menerima produk tersebut, lalu menurun lagi ketika hanya straggler yang tersisa. Mahatma Gandhi berkata, pada awalnya mereka tidak mempedulikanmu, kemudian mereka menertawakanmu, lalu mereka memerangimu, kemudian kau menang. Pola kotak hitam. Iman menggantikan pengetahuan. Nyaris semua orang sepakat. Dunia ini semakin kompleks, hitam dan putih, baik dan buruk,
benar dan salah telah digantikan oleh bangunan kompleks yang membuat kebanyakan orang berada di kegelapan. Sementara dunia di sekelilingi kita bergerak semakin cepat dan kompleks. Jumlah pengetahuan yang benar-benar kita pahami justru semakin berkurang. Pada tahun 1980-an, para guru masih berusaha menjelaskan cara kerja komputer dalam kode biner. Sekarang, sepertinya kita menerima fakta berikut ini begitu saja. Kita tidak mengerti banyak hal di sekeliling kita. Misalnya saja, telepon seluler dan iPod. Kalaupun seseorang berusaha menjelaskan kode DNA, barangkali kita akan merasa kewalahan. Dengan begitu, semakin banyak saja kotak hitam di sekeliling kita, yaitu bangunan kompleks yang tidak kita mengerti, bahkan jika seseorang menjelaskannya, kita tidak sanggup mencerna proses batin kotak hitam. Meski begitu, kita mengintegrasikan input dan outputnya ke dalam proses pengambilan keputusan. Seiring waktu, semakin banyak saja hal yang harus kita percayai tanpa memahaminya. Akibatnya, kita cenderung memberi penghargaan lebih besar kepada orang yang bisa menjelaskan ketimbang isi paparan mereka. Di masa yang akan datang, meyakinkan orang dengan gambaran dan emosi alih-alih argumen akan menjadi norma. Dilema tahanan. Waktu yang tepat untuk mempercayai seseorang. Pepatah mengatakan, kepercayaan membuka jalan bagi pengkhianatan. Namun, apakah itu benar? Berikut teka-teki dan jawabannya. 2 orang tahanan diduga melakukan kejahatan bersama-sama. Hukuman maksimal bagi kriminalitas ini adalah 10 tahun. Kedua tersangka ditahan dalam sel terpisah. Keduanya diberi tawaran yang sama. Jika yang satu mengaku bahwa mereka melakukan kejahatan dan temannya tetap tutup mulut, ia akan dibebaskan dari dakwaan. Namun, temannya harus menjalani hukuman 10 tahun. Jika ia mampu temannya tetap tutup mulut, yang ada hanyalah bukti situasional, yang juga sudah cukup untuk menjebloskan keduanya ke balik jeruji selama 2 tahun. Akan tetapi, jika ia maupun temannya mengaku, mereka sama-sama akan ditahan selama 5 tahun. Kedua tersangka tidak bisa bertemu. Bagaimana seharusnya reaksi mereka ketika diinterogasi? Haruskah mereka saling mempercayai? Inilah yang dinamakan dilema tahanan, sebuah cakrawala klasik dalam teori permainan. Kedua tersangka sama-sama kalah jika mereka memilih solusi yang tampaknya paling gamblang, mengaku salah dan mendapat hukuman 5 tahun. Ganjaran mereka akan lebih baik jika mereka saling percaya, rekannya akan tetap tutup mulut. Jika demikian, hukuman mereka adalah 2 tahun. Jangan lupa, jika hanya satu dari kedua tersangka mengaku, hukuman bagi rekannya adalah 10 tahun dan yang mengaku akan dibebaskan. Pada tahun 1979, ilmuwan politik Robert Axelrod menyelenggarakan sebuah turnamen. 14 perguruan tinggi saling berkompetensi dalam permainan dilema tahanan sebanyak 200 babak untuk menghasilkan strategi terbaik. Axelrod menemukan pada babak pertama, cara terbaik adalah bekerja sama dengan rekan Anda. Pada babak kedua, lakukan yang dikerjakan rekan Anda pada babak sebelumnya. Dengan mengimitasi tindakannya, ia pun akan meniru tindakan Anda. Anda tidak bisa berpengalaman atau bersalaman dengan tangan terkepal. Indira Gandhi. Peter F. Drucker berkata, tidak ada yang kurang produktif ketimbang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sama sekali. Mengembangkan orang lain. Apakah tim Anda siap bertugas? Terlepas apakah Anda mengepalai tempat penitipan balita atau tim olahraga nasional, atau apakah ingin membentuk perusahaan atau komite penggalangan dana, Anda akan mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah saya bersama orang-orang yang tepat untuk proyek ini? Apakah keterampilan kami sesuai dengan tujuan? Apakah kami mampu melakukan yang ingin kami lakukan? Pola tim ini akan membantu Anda menilai tim Anda. Mulailah dengan mendefinisikan keterampilan, keahlian, dan sumber daya yang Anda anggap penting untuk melaksanakan proyek. Catatlah keterampilan yang benar-benar dibutuhkan. Bedakan antara soft skill,
dengan hard skill. Tentukan batasan kritis pada skala 0 hingga 10. Misalnya, tingkat kelancaran berbahasa Prancis yang bisa diterima adalah 5. Sekarang, nilailah pemain Anda berdasarkan kriteria ini. Hubungkan poin dengan garis, apakah kelemahan tim dan apakah kekuatannya. Yang lebih menarik dari pola ini adalah evaluasi diri oleh anggota tim. Tim yang baik adalah tim yang mampu menilai kemampuannya sendiri. Camkanlah, kekuatan sejati terletak pada perbedaan bukan kesamaan. Eksekutif terbaik ialah yang memiliki firasat untuk memiliki orang-orang yang tepat guna melakukan pekerjaan yang ingin ia lakukan. Juga pengendalian diri yang cukup supaya tidak ikut campur ketika mereka melakukan pekerjaan. Theodore Roosevelt. Pola Hersey, Blanchard, kepemimpinan situasional. Sukses mengelola karyawan. Selama ratusan tahun, teori organisasi telah mengalami banyak perubahan. Manusia adalah mesin dan harus diperlakukan sebagai mesin. Organisasi bisa meregulasi sendiri, dan manajemen strategis, misalnya divisi organisasi menjadi aktivitas primer dan sekunder, akan membawa pada kesuksesan. Teori yang sedikit berbeda dikedepankan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Mereka menengarai hal terpenting, yaitu mengadaptasikan gaya kepemimpinan seseorang ke situasi di depan mata. Kepemimpinan situasional ini terdiri dari beberapa tipe. Pertama, memberi instruksi. Kedua, membina. 3, mendukung. Dan keempat, mendelegasikan. Pimpinlah pegawai Anda sedemikian rupa secara tidak berlebihan, dan arahkanlah mereka untuk meraih kesuksesan, hingga suatu hari akan berada di posisi sebagai pemimpin. Pola pemegangan peran. Mengubah pandangan sendiri. Ketika guru pemikiran kreatif, Edward de Bono mempresentasikan 6 topi pemikiran. Pada tahun 1986, banyak kritikus yang menolak ide ini karena menganggapnya main-main. Ide de Bono adalah memberikan sudut pandang temporer satu dimensi atau topi pemikiran kepada anggota kelompok kerja. Sekarang teknik ini sudah diterima secara luas. 6 topi. De Bono digunakan sebagai teknik tim atau rapat untuk menstimulasi komunikasi dan menciptakan pendekatan yang santai atau serius terhadap topik diskusi. Beginilah cara kerjanya. Sebuah ide atau strategi didiskusikan oleh anggota kelompok. Selama diskusi, semua anggota mengadopsi satu sudut pandang yang direfleksikan dengan topi. Sebagai tambahan, disarankan setiap kelompok menggunakan warna yang sama di waktu yang sama. Topi putih, topi merah, topi hitam, topi kuning, topi hijau, dan topi biru. Hati-hatilah, pertemuan ini harus diawasi oleh moderator untuk memastikan anggota tim tidak lupa dengan peran yang disandangnya. Tim yang homogen ialah tim yang anggotanya memiliki pandangan dan karakter yang sama. Tidak akan berfungsi dengan baik. Pada tahun 1970-an, Meredith Dolben melakukan studi tentang peran individu dan karakter, serta pengaruhnya terhadap proses kelompok. Berdasarkan pengamatannya, ia mengidentifikasi 9 profil. Berorientasi aksi, yaitu pengambilan tindakan, implementer, dan perfeksionis. Berorientasi komunikasi, yaitu koordinator, pemain tim, dan pelopor. Lalu berorientasi pengetahuan, inovator, pengamat, dan spesialis. Jika Anda memiliki ide yang bagus, tetapi takut mendapat penolakan keras, usahakanlah mengadakan diskusi yang sedemikian rupa hingga anggota kelompok Anda menganggap mereka sendirilah yang menemukan ide itu. Semakin orang rasa telah menjadi sumber ide, semakin bersemangatlah ia untuk mengimplementasikannya. Jika tidak ada yang mengklaim menemukan ide itu, barangkali ide tersebut memang kurang bagus. Golda Meir berkata, "Saya tidak pernah melakukan apapun sendirian. Segala pencapaian diraih bersama-sama." Pola optimisasi hasil. Mengapa printer selalu rusak mendekati tenggat waktu?
ada banyak pola dan metode manajemen proyek. Sebagian besar dilandas premis adanya sejumlah waktu yang pasti untuk merampungkan satu proyek. Dalam waktu itu, umumnya ide-ide digabungkan dan dikondisikan, dan satu konsep dipilih dan diimplementasikan. Dalam kehidupan nyata, kita semua tahu kita tak pernah memiliki waktu yang cukup. Sedikitnya waktu yang kita miliki masih direduksi dengan kejadian tak terduga. Misalnya saja printer yang rusak persis ketika Anda ingin menggunakannya. Pola optimisasi hasil pembagi waktu yang tersedia menjadi 3 sekuens yang sama panjang. Dengan demikian, manajer proyek harus menyelesaikan proyek 3 kali. Idenya adalah untuk meningkatkan hasil di setiap sekuens kerja. Metode ini tidak hanya menciptakan kualitas hasil yang lebih baik, tetapi juga hasil akhir yang lebih berhasil. Alih-alih sekedar senang karena pekerjaan, akhirnya bisa dibungkus. Pada akhir proyek, seluruh tim justru merasa telah meraih 3 prestasi sekaligus. Hati-hati, tegaslah kita melaksanakan strategi ini, bekerjalah sedemikian rupa sehingga setiap sekuens diselesaikan dengan baik sebelum masuk ke sekuens berikutnya. Jika tidak, pola ini tidak akan dinamis. Seiring perkembangannya proses, yang terpenting dilakukan adalah memisahkan ketiga tahap ini dengan jelas, yaitu menggabungkan konsolidasi, dan implementasi. Sesuatu yang indah adalah proyek baru. Segitiga manajemen proyek. Mengapa kesempurnaan itu mustahil? Bagus, murah, atau cepat? 3 faktor inilah yang menentukan kesuksesan industri jasa. Kata atau di sini sangat penting, karena biasanya hanya memungkinkan menawarkan 2 dari 3 faktor tersebut. Pertama, bagus dan cepat itu mahal. Kedua, cepat dan murah itu buruk. Dan ketiga, bagus dan murah itu lambat. Ketika Anda mengelola proyek, entah itu ide bisnis, pesta makan malam, atau tesis master, 3 kriteria kesuksesan ini berlaku objektif, durasi, pengeluaran, namun waspadalah. Kenyataan seringkali tidak sesuai dengan rencana. Barangkali proyek itu harus diselesaikan lebih cepat. Kalau gitu, Anda perlu sumber daya lebih banyak lagi, atau ongkosnya harus lebih murah. Maka kualitas akan dikorbankan, atau Anda ingin meningkatkan kualitasnya, maka Anda butuh lebih banyak waktu. Tidak ada yang kurang produktif ketimbang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sama sekali. Peter F. Drucker. Pola performa tim Drexler-Siebert. Pengubah kelompok menjadi tim. Ada ratusan pola performa dan strategi tim. Salah satu yang terbaik, sekaligus paling sederhana, adalah yang dikembangkan oleh Alan Drexler dan David Siebert, pendiri perusahaan konsultasi The Groove. Polanya mengilustrasikan 7 tahapan yang umumnya dilalui partisipan proyek. Ikutilah arah panah dalam gambar berikut. Pada setiap tahap terdapat satu pertanyaan yang Anda ajukan pada diri sendiri di poin itu. Pada awal proyek, mengapa saya di sini? Pada pertengahan, bagaimana kita melakukannya? Pada tahap akhir, mengapa kita melanjutkannya? Kuncinya, menggambarkan perilaku anggota tim, yang pada gilirannya menunjukkan apakah tahap tertentu telah diselesaikan atau belum. Ada pula beberapa kata sifat yang biasanya menggambarkan perasaan partisipan selama tahap itu, baik perasaan ketika melakukan pekerjaan maupun ketika tahap itu berhasil diselesaikan. Misalnya, klarifikasi tujuan diselesaikan saat anggota tim menunjukkan visi bersama. Hal ini tidak akan terselesaikan jika anggota tim menunjukkan sikap apatis dan skeptis. Jika demikian, tahap ini harus ditinjau kembali. Banyak tahap yang kelihatannya mudah dan menjebak, namun pengalaman menunjukkan setiap tim melewati semua tahap. Jika seseorang melompati satu tahapan, kelak tim Anda harus berbalik kembali. Jika Anda sedang memimpin tim, sajikanlah pola ini pada awal proyek. Setelah proyek dimulai, ajukan pertanyaan berikut kepada partisipan pada interval-interval waktu tertentu. Pertama, seberapa jauhkah Anda? Kedua, apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tahap berikutnya? Jika Anda tidak yakin pada tahap mana tim Anda berada,
Lihatlah kata sifat yang berasosiasi dengan setiap tahap pada gambar tersebut. Kemudian jawablah, kata sifat mana yang sesuai dengan Anda sendiri dan yang sesuai dengan tim. Jangan takut akan menimbulkan perasaan negatif di tengah kelompok. Konflik terbuka lebih baik ketimbang yang tersembunyi dan tak terselesaikan di balik beberapa tahap. Konflik terbuka juga memaksa Anda menangani isu pada tahap lanjut yang seharusnya ditangani lebih awal. Berhati-hatilah, jangan coba mengarahkan tim ke pola secara kasar. Pola ini sekedar bantuan orientasi, dengan kata lain sebuah kompas, alih-alih penentu jalan. Kelompok hanya akan bergerak maju apabila salah satu partisipannya berani mengambil langkah pertama. Sebagai pemimpin, Anda harus siap menjadi yang pertama melakukan kesalahan. Pola ekspektasi. Apa saja yang harus dipertimbangkan ketika memilih mitra? Pola kecil ini menggambarkan masalah tingginya ekspektasi berdasarkan contoh memilih mitra. Jika Anda tidak berekspektasi apapun terhadap calon mitra, berarti Anda orang yang masa bodoh dan keputusan yang dihasilkan jarang memuaskan. Semakin tinggi ekspektasi, semakin senang kita apabila kita menemukan mitra yang bisa memenuhinya. Bisa dibilang memiliki ekspektasi akan meningkatkan perasaan bahagia kita secara keseluruhan. Namun, ada titik kritisnya. Jika ekspektasi Anda melampaui titik ini, kekecewaan menjadi tak terelakkan. Pasalnya, apapun yang Anda impikan menjadi tak tercapai. Pengalaman mengajarkan kesempurnaan agak mirip dengan monster Loch Ness. Ada orang yang mencarinya seumur hidup, tetapi tak seorang pun pernah melihatnya. Memang, pada prinsipnya tidak ada salahnya berekspektasi tinggi. Namun, jika perasaan standar itu tidak akan pernah terpenuhi, tanyakanlah pada diri Anda, apa yang akan hilang jika Anda menurunkan ekspektasi. Lebih baik berlian dengan cacat daripada kerikil tanpa cacat. Konfusius. Kelompok hanya akan bergerak maju apabila salah satu partisipannya berani mengambil langkah pertama. Sebagai pemimpin, Anda harus siap menjadi yang pertama melakukan kesalahan.